Assalamualaikum woi. Nyesal kau nonton video ni. Lebih nyesal lagi kalau kau tak tonton video ni. Jangan lupa like, subscribe and semualah pencet tombol kanan, okey? Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih untuk kita dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma fasakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum wa ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimna bil fahmi warzuqna ilma wal hikmata wal adla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ampun kita membaca Al-Quran. Semoga pelajaran pada kita pada pagi hari ini menuntut ilmu pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah. Amin. Ini saya mau mengetes kekompakan kalian. Jadi saya mau nanya ini, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, gimana? Bisa lebih dipahami? Ulangi. One more time. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Jawabannya Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, itu. Bisa dipahami ya? Mas, ada yang kurang paham? Ya, paham semua ya? Ayo, mulai. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kita dulu dong, kita semua. Ini kan pertemuan kedua. Pas pertemuan pertama kan saya udah ngasih tugas ya. Pekerjaan PR, pekerjaan rumah. Tak ada rumah, Pak. Apakah ada semua udah mengerjakan? Dah, Pak. Ya langsung dikirim. Disobek aja satu lembar aja. Sobek. Hasilnya kan di depan ya. Ikut apa PR ni? Apa ini, Pak? Udah semua? Sudah, Pak. Ya biasa ini. Kok nggak sampai satu halaman nih? Kurang. Kan kerjainnya bukan di rumah, Pak. Besok kalau saya ngasih tugas sampai halaman terakhir ya. Iya, Pak. Harus diselesaikan semua lo ya. Iya, Pak. Ya. Minus. Atas. Minus. Ini siapa ini sampai dua lembar? Hai, Pak. Kelas, Pak. Abdul Fikir. Subhanallah. Allah. Kan ini jawaban aku ya? Kan. Bukan. Ini kan ditingkatkan lagi ya.
Nanti pada balik. Satu lembar dapat nilai plus nggak satu lembar? Satu lembar, iya nanti saya japri terus saya ajak makan bareng. Kalau saya Pak, saya Pak plus Pak. Udah ini satu lembarannya, belum 2 lembar nih. Di Jepang aja dah. Ya, sebelum kita memulai pembahasan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sesi tanya jawab dulu. Mungkin masih ingat atau enggak pelajaran yang pada pertemuan yang kemarin? Masih ingat? Ya, masih ingat. Masih lah, masa nggak belajar di Lupa ingat? Ya Pak. Lupa. Cuma satu soal aja, satu anak satu soal. Satu Pak, saya Pak. Belum dibacakan. Oh. Santuy. Sini. Mungkin dia mau yang pertama. Oke. Ustaz, suruh bertanya katanya. Pertanyaan pertama untuk Mas Jeffrey yang tadi itu mengangkat tangan terlebih dahulu. Kita suruh tanya apa ditanya? Kan murajaah pembahasan yang kemarin. Oh, Takutnya kan kelupaan, makanya diingat-ingat lagi biar agak nggak lupa. Saya yang nanya ke sampean, bukan sampean tanya ke saya. Kirain sih boleh suruh tanya Pak. Boleh. Oke. Dilarang buka buku ya, jangan buka buku. Jadi Mas Jeffrey tilawah B. secara bahasa Arab. Bacaan. Oke, siap. Tepuk tangan dulu. Terus mana ya? Berikut ini merupakan syarat sah sujud tilawah. Ialah Mas Vicky. Syarat. Jadi sebelum melakukan sujud tilawah itu apa saja gitu. Syarat satu. Satu aja cukup. Ya. Dengan kalimat mendengar ayat mendengar atau membaca itu pertanyaan dulu. Jadi Mumtaz. terus Mas Muslim, apa sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilaksanakan di saat kita mendengar atau membaca ayat sajadah. Bagus sama yang kayak itu. Udah selesai sekarang aja ya. Bagus sekali. Saya pas nilai plus. Nggak plus Pak. Plus ya, plus. Saya tahu nggak ada kelas Pak. Terus Mas Yadi, mengapa sujud tilawah itu dilakukan? Mengapa dilakukan? Ya. Dikarenakan Sujud tilawah dilakukan. Sujud tilawah ya? iya, kawan. Dilakukan. Sujud tilawah dilakukan. Mana nih? Yang udah ke lain. Saya kamu udah yang belum. Karena sunnah. Saya satunya Mas, bukan Oh, itu hukumnya ya? alasan Alasannya. Itu kalau ada ayat sajadah terus sujud tilawah, nanti saya tanya lari sambil menangis. Loh, ya itu hampir benar. Jadi langsung saja kayak jawabannya Mas Muslim. Ustaz, mengapa sujud tilawah ya? Menangis. Ya karena mendengar atau membaca sujud tilawah itu udah cukup gitu. Allah kan. Ya, Ustaz. Ya, kita butuh apresiasi untuk Mas Arfi ya. Cobaannya sama Pak. Soal, tapi kan pertanyaan beda tapi jawabannya hampir sama. Kenapa? Sama persis. Sama persis Saya ya. kira jawabannya ada lebih tepat, Ustaz. Apa? Soalnya ada dalilnya. Soalnya Rasul pernah gitu. Ada hadisnya lah, gitu kita kan. Nah, gitu. Kan
itu jawaban sebenarnya kan seperti tadi. Kalau ketambahan seperti sampean kan ahlul fikih kan beda tingkatan sama saya. Oh iya. Terus Kelas 8, Bu. hukum dilaksanakan sujud tilawah yaitu Oh, saya. ya belum. Ya belum. Sudah kebagian semua kan? Usen belum, Pak? Usen belum? Usen belum. Apa ya? Nah, coba bacakan Nantu dianya nantu. bacakan Bacakan. bacaan ketika sujud tilawah. Anu Pak, aduh bang tidur Pak. Makanya tadi saya suruh wudhu dulu sebelum mulai pelajaran. Ya Pak udah dibangunin tidur lagi Pak itu Pak. Tahu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa Sajadah sawwarahu. biwajhihi. Sajada biwajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Amin. Karena sudah kebagian semua pertanyaannya, maka saya lanjutkan pembahasan pada bagian ini, yaitu membahas tentang sujud syukur. Sebelum saya teruskan bahasan sujud syukur, apakah ada yang udah tahu sujud syukur itu seperti apa? Atau pengertian sujud syukur itu apa? Belum. Mungkin ahli fikih yang namanya sudah seperti ahli fikih. Gak ada yang tahu ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan ketika kita menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau mendengar berita yang menggembirakan. Sujud syukur dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah atas kenikmatan atau karena terhindar dari kesusahan yang besar. Jadi untuk mengapresiasikan, untuk membentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat atau rezeki seperti kesehatan, keuangan gitu, atau terhindar dari musibah seperti mau kecelakaan tapi selamat dari kecelakaan, itu kita disunahkan atau lebih diutamakan untuk melakukan sujud syukur. Ya seperti itu. Terus sujud syukur disunahkan dalam dua kondisi yang seperti tadi itu yang saya jabarkan, yaitu ketika adanya anugerah atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yaitu mendapat hidayah, yaitu masuk Islam, terus mendapat pertolongan atau melahirkan anak dan lain-lain. Yang kedua, ketika tercegah atau terhindarnya musibah seperti selamat dari kecelakaan, seperti tenggelam kapal, jatuhnya pesawat dan lain-lain. Terus kemudian D, dasar pelaksanaan sujud syukur. Sujud syukur merupakan suatu kebiasaan yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memperoleh anugerah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam riwayat itu an Abi Bakratan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam karena idza atahu amrun yasuruhu au bushra bi harasa dan syukran billah, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi dasar pelaksanaan sujud syukur yaitu
ketika Nabi Muhammad mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan diriwayatkan dan diterbitkan dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Terus di sini juga ada rangkuman cerita sejarah saat Rasulullah SAW sujud syukur. Diceritakan satu Rasulullah SAW pernah bersujud lama di luar sholat sehingga disangka wafat oleh Abdurrahman bin Auf. Peristiwa ini terjadi ketika beliau menerima kabar dari malaikat Jibril bahwa Allah akan memberikan balasan kepada umatnya yang berkirim selawat dan salam kepadanya. Jadi ceritanya nih beliau Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa balasan bagi orang yang memberi salawat atau salam kepada Nabi Muhammad itu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dijawabnya Nabi Muhammad doa Nabi Muhammad tersebut, beliau langsung sujud syukur untuk karena diberikan seperti kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua diceritakan beliau juga pernah bersujud setelah doanya dikabulkan. Beliau meminta kepada Allah supaya bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya di yaumul kiamah. Maka beliau bersujud setelah doanya dikabulkan sebagai sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang tadi doa beliau dikabulkan. Yang tadi kan seperti kabar gembira dari Nabi Muhammad kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau yang ini yaitu terkabulkannya doa beliau kepada beliau, maka langsung beliau menunaikan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga dalam riwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam Muhammad bin Ishaq menuturkan Rasulullah SAW pernah bersujud ketika mendengar kabar kematian Abu Jahal setelah mengambil sumpah orang yang memberi informasi sebanyak 3 kali. Jadi ini kabar baik dari seseorang kepada Nabi Muhammad bahwasannya diceritakan di sini Abu Jahal yang sungguh memusuhi Nabi Muhammad tersebut telah meninggal dunia. Jadi kabar baik ini terus diperagakan oleh Nabi Muhammad langsung memberikan rasa syukur atas kabar baik ini dari Allah kepada Nabi Muhammad dengan dilakukannya sujud syukur. Ini yang maksud dari mengambil sumpah orang yang memberi informasi sebanyak 3 kali, yaitu maksudnya apakah informasi dari orang tersebut itu perlu dipertegas, maksudnya kebenarannya itu perlu dipertanyakan atau enggak. Makanya dibutuhkan 3 kali untuk mengecek 3 kali sumpah apakah kabar tersebut benar atau tidak. Terus yang keempat, Ali bin Abi Thalib menuliskan surat pada Rasulullah SAW yang berisi keislaman mereka, yaitu penduduk Yaman. Ketika Rasulullah SAW membaca surat tersebut, beliau tersungkur untuk bersujud. Kemudian yang C, tata cara dan bacaan sujud syukur. Di sini ada yang sudah hafal bacaan dari sujud syukur? Mungkin? Belum Pak. Belum semua, masa? Ya. Kalau fikih sudah kelas 8 masih belum hafal dari Pak. Iya, Pak. Mungkin sebelumnya udah belajar atau dari ayatnya atau gurunya ada gitu, masa nggak ada? Saya malah. Oh ya, dari Jepang ya? Iya, maaf. Oke, saya jelaskan. Sujud syukur disunahkan dilakukan. Jadi disunahkan ya di sini, disunahkan dilakukan pada saat nikmat itu diterima atau baru saja terhindar dari musibah. Jadi sujud syukur dilakukan secara spontan, yaitu maksudnya spontan ini tadi diberikannya nikmat dari Allah
langsung spontan, maksudnya spontan tuh langsung untuk bersyukur gitu. Caranya yaitu satu, niat karena Allah. Niatnya yaitu nawaitu sujud syukur. Sunnatan lillahi ta'ala, atau memakai bahasa Indonesia juga boleh. Terus yang kedua, sebaiknya suci dari hadas dan najis. Sebaiknya. Jadi mungkin lebih afdal, lebih utama jika suci dari hadas dan najis. Terus yang ketiga, berdiri menghadap kiblat. Kalau di sini ketentuannya harus berdiri menghadap kiblat. Terus yang keempat, takbiratul ihram dan langsung sujud 1 kali. Mungkin nanti saya akan demonstrasikan seperti apa sujud syukur, atau mungkin relawan dari teman-teman ya. Terus yang kelima, duduk untuk mengucapkan salam. Jadi seperti ini. Ini ceritanya saya tuh diberikan nikmat oleh Allah berupa Istri 2. ya seperti itu, istri 2. Jangan istri 2. Dilahirkannya selamatnya anak pertama saya dari kelahiran istri saya. Istri yang pertama. Istri yang pertama. Surprise. Ya, langsung ada kabar tersebut, langsung saya syukur menghadap kiblat, bentar dulu. Allahu Akbar. Nama itu seperti tadi, nama itu syukur semata lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Langsung sujud. Baca lafaz sujud. Ya. Tadi saya jelaskan lafaz sujud yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya dan seterusnya. Seperti itu tadi. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Membaca lafaz sujud syukur seperti itu, terus kemudian setelah itu sujud ya, duduk. Maksudnya duduk. Setelah sujud tahiyat terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung salam itu Pak. Ya, langsung duduk langsung salam. Seperti itu. Salam. Maksudnya salam itu Salam. seperti biasa sholat itu. Penutup salam Iya. itu. Ya. Assalamualaikum. Bukan salim gitu. Bukan salim. Salam. Pak, Kira-kira. saya mau nanya Pak. Ya. Jadi kan saya tertarik ceritanya Rasul. Dari tadi saya tuh menunggu Pak. Itu ceritanya Rasul kan dengar berita Abu Jahal yang Abu Jahal kan memusuhi Rasul. Langsung beliau syukur. Nah, apakah kita boleh Pak menurut Rasul? Kita punya teman yang kita musuhi, tiba-tiba dia mati, kita sujud syukur. Nah, jadi gini Mas. Tidak semua musuh itu memberikan efek negatif pada kita. Maksudnya musuh di sini tuh dalam konteks Islam, musuh Islam Mas, bukan musuh Nabi Muhammad. Jadi musuh seluruh umat Nabi Muhammad atau seluruh umat Islam, bukan musuh sampean sendiri. Kalau sampean sendiri musuh terus syukur, mah gak usah. Jadi kalau orang Jepang hancur semua, syukur Pak. Itu maksudnya kalau seperti kaum kafir mungkin yang benar-benar memusuhi Islam, terus yang mempunyai efek negatif pada umat Islam itu mubah, hukumnya mubah, boleh syukur. Jepang musuh Islam. Kan di sini dia udah alam, udah masuk agama Islam, jadi kan bukan orang kafir. Kenapa? Kan kalau biasanya itu kan ada kriteria sih yang orang kafir. Ada yang kafir yang boleh diperangi, ada kafir yang tidak boleh diperangi. Berarti di sini kan masuk kriteria kan kafir yang boleh diperangi dalam kurung ya. Kalau sampean membahas kafir itu diperangi, saling mengingatkan atau menghargai Mas. Kalau zaman sekarang kan mungkin kedengaran peperangan itu mungkin kan sudah jalan zaman yang lalu kuno gitu ya, kan udah gak ada peperangan seperti itu. Kalau misalkan antar agama, kalau misalkan antar negara itu beda ya, itu beda perangnya itu kan. Ini memusuhi orang kafir dengan umat muslim seperti itu. Terus ada yang tanya lagi mungkin semua, yuk monggo. Ada saat. Ya. Apakah harus sesuai dengan ini Pak? Ini kan satu riwayat gitu.
harus seperti ini. Ya. Soalnya ini kan tata cara, otomatis kan syarat dan rukunnya. Sujud tilawah ya memang kurang lebih seperti ini. Kalau enggak Kan kalau tapi dalam suatu riwayat bahwa dikatakan tidak harus menghadap kiblat. Tidak harus menghadap kiblat, juga ada yang berpendapat seperti itu. Tapi mayoritasnya untuk mengutamakan sujud tilawah tersebut harus menghadap kiblat untuk menghormati kiblat kita yaitu di Ka'bah. ya. Terus Kan rata-rata. apa? Orang kalau udah dapat kenikmatan langsung sujud. Boleh takbir, sujud langsung berdiri. Pokoknya alhamdulillah. Pertanyaan satu sujud Formal. Bahkan mayoritas paling yang takbir itu paling ya rata-rata kalau udah dapat kenikmatan ya langsung sujud. Langsung gampang lagi. Karena mereka jangan memberikan cara Mungkin seperti soalnya begini mas, itu mungkin sebagian besar mayoritas orang awam yang belum mengetahui ilmu atau ilmu seleb dulu dari fikih atau tata cara sujud syukur. Kan sujud syukur kan mungkin jarang orang semua paham apa itu sujud syukur, ketentuan sujud syukur, mungkin kan tahunya seperti itu. Mungkin ilmu yang diberikan kepada orang tersebut tidak lengkap mungkin atau ada yang kurang ya. Apakah yang pendapat seperti itu kita bisa bantah dengan adat muhakamah, Pak? Kalau ada muhakamah lebih diutamakan. Saya rasa lebih utama kalau kita sering mengingatkan saja. Kan soalnya kan ada yang lebih baik, kenapa kita tidak lakukan? apa ada yang lainnya? Kan seperti yang kan saudara ahli fikih tadi, kan orang mayoritasnya kan langsung masuk sujud terus selesai gitu. Nah, apakah sujud tersebut itu bisa dikategorikan sujud syukur? Soalnya dia kan tidak mengikuti tata cara dan bacaan sujud syukurnya. Dia kan sujud Ya. tapi tidak mengikuti tata cara dan bacaan sujud syukur. Apakah itu termasuk sujud syukur? Itu tata cara dia udah beda, terus bacaannya dia udah beda. Itu niatnya gimana maksudnya? Kan udah beda. Apakah itu disebut sujud tilawah? Ya mungkin dia sedang sujud sahwi apa ya? Enggak, kan yang sini biasa Bacaannya beda beda. seperti yang dia hadisnya banyak orang kalau menikmati kalau mendapatkan kenikmatan kan Oh, langsung sujud. maksudnya beda dari yang dibacakan di sini. Enggak, gini. Kebanyakan orang kata Mas Diki kan tadi kalau mendapatkan iman langsung sujud, ya, terus langsung selesai. Nah, apakah itu termasuk sujud syukur? Karena kan dia kan tidak mengikuti tata cara dan bacaan sujud syukurnya. Tapi niatnya sama. Ya, niatnya sama. Oh, seperti ini mas. Kalau udah ada niat, kan niat itu menentukan amal ibadah kita. Hah? Kenapa? Kayak yang itu lewat al-umur bima qasidiyah. al-umuru bima qasidiyah, seperti itu. Terus mungkin ada mungkin beliau yang melakukan cara-cara seperti itu, mungkin dia ada ilmunya dari mazhab lain atau mungkin ilmu dari guru-guru yang Enggak, lain. ini kebanyakan orang. Oh, Jadi kebanyakan. orang awam ya, bukan orang tertentu. Kan mayoritas orang. Oh. Mungkin ikut-ikut. Apakah Seperti yang tadi dijawab dikatakan oleh Mas Muslim, itu muhakamah. Mungkin adat, maksudnya bukan adat apa, kebiasaan orang awam tersebut seperti itu, maka dijadikan hukum untuk melakukan ketentuan Islam seperti itu, seperti sujud syukur. Nah, yaitu mungkin itu muhakamah. Ya, Mas Muslim untuk apa ingin menambahi atau menyangkal atau tanya lagi? Enggak? buntu Pak udah Pak? Saya. Saya ditanya, Pak. Iya, monggo Mas Afi. Ini kan tentang sujud. Lalu apakah tempat sujud itu juga diatur dalam sujud syukur ini? Tempat. Iya, maksudnya harus Oh, ini Mas, sudah ada suci atau dikatakan bagaimana? suci. Mungkin ini tulisannya suci dari hadas dan najis. Kan ini ada najis. Kalau misalkan tempat kita bersujud terdapat najis, ya otomatis kan nggak bisa. Soalnya
Sujudnya nggak sah. Soalnya di sini ketentuan sujud syukur itu emang harus suci dari hadas dan najis, baik itu pakaian diri kita sendiri maupun tempat untuk sujud kita, sujud syukur itu seperti itu mas. Jadi nggak boleh. Berarti sujud Pak kita dulu ada tadi bilangin. Ya harus tempat atau sujud. Kalau pakai alas ya apa? Tidak tuh harusnya bersih atau enggak sujud. Habis. Ya, mana kabusnya? terus udah nggak ada yang lagi. Oke, udah. Terus saya teruskan lafaz dari bacaan sujud syukur yang saya bacakan tadi. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin. Quran surat An-Naml ayat 19. Pak, Iya. apakah selain dengan menggunakan ayat ini bisa dengan cukup dengan lafal alhamdulillah aja? Gak apa-apa. Oh begini mas, kalau mungkin lebih lengkapnya aja ya, seperti tasbih mas, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, baru itu sudah boleh. Subhanallah, alhamdulillah, diperbanyak juga boleh. Soalnya gak terbatas nih mas. Soalnya kan kalau pakai ini kebanyakan orang nggak hafal. Iya, ini. makanya itu lebih enaknya seperti apa kan? Ada lafaz syukurnya seperti alhamdulillah kan? Iya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Udah malah Pak bisa Pak kawan Pak. Makanya lebih mendekatkan ilmunya dalam Islam ya. Makanya Alhamdulillah atau di sini juga untuk yang lebih rumitnya subhanakallahumma anta rabbi haqqan sajadtu laka ya rabbi ta'abbudan warikon ya seperti itu dan seterusnya. Ya, terus udah selesai mungkin mengasosiasi itu apa tuh Pak? mengasosiasi ya dari kata asosiasi ya atau yaitu mengumpulkan atau kumpulan ya. Kok sampean pertanyaan seperti itu tahu dari mana? Saya baca Pak, mengasosiasi. Ini jadi pertanyaan Pak, karena kami tidak mengerti apa ini. Ya, kami kan Islaman Pak. Kan dibaca di situ ada kumpulkan, ada kata-kata kumpulkan, mengumpulkan. Seperti organisasi atau asosiasi itu kan ada, itu artinya kumpulan. Ya, kumpulan. Ya kok udah kayak. Pertanyaan enggak? Pertanyaan. Nah, pertanyaan. Apa? Ya. Ya, selesai pembahasannya langsung ganti pertanyaan boleh? Kita kan enggak tahu sini waduh. Enggak Pak, tunjukin Pak nih. Saya orang Arab. Orang ngerti bahasa Jawa bagaimana? Pak itu apa Pak? Sudah lama di Jawa ini. Saya gitu. Mas, biar rame mas ya. Ya Pak. Ramai. Arigato gozaimasu. Langsung saja dua-dua boleh nggak ini? Atau satu-satu aja? Maksudnya pertanyaan dari satu orang itu dua-dua gitu biar banyak. Sana, Dia mengusir saya Pak. Kenapa? Satu aja kan, satu aja. Mungkin dia ada dendam dengan anak. Saya baru kenal dia Pak. Kenal apa dari kelas 7 masa gak kenal? Oh parah deh ini. Saya kan orang baru dari Jepang. Mana ada kok? Mana ada langsung dari MTS. Tanya ada tuh. langsung ke pertanyaannya aja. Langsung. Terus siapa ya? Siapa yang mau duluan? Ayo. Dia Pak. Nah, Mas Adi, monggo. Coba. Nomor 1 dibaca dan jawab. Monggo. Nomor 1, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan apabila seseorang terhindar dari musibah. Ya benar. Terus apa ya? Nomor 2 Mas Ali Ibrahim. Monggo. 2. Bersyukur bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur hukumnya adalah B. Sunnah. Kepada Allah
Ya, sengaja. Sama semangat sekali ya dalam mata pelajaran saya ini ya. Oh, juga bahkan kan kata bapak di sini kita dibagi makan. Yang benar kan Tadi apa? Kerjaannya banyak itu yang satu lembar. Iyalah. Belum sampai itu, belum sampai satu. Boleh bapak pahami Itu banyak pengertian Pak. Jadi itu semua. itu bahasa Jepang kan nampak pak. Iya, iya. Ntar biar ada aja ntar saya praktis semuanya. Asik. Monggo yang nomor 3. tak ya Kak? Ya, bisa di. Nomor 3, Faridah adalah orang kaya tapi dia tidak mau mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka Faridah dapat digolongkan orang yang sombong. Kufur nikmat. Ya, benar. Kepada Allah. Nomor 4 Mas Muslim. Monggo. Ketika mendengar kabar kematian selama Al-Ghazal, Nabi Rasulullah melakukan sujud syukur pak. Sujud lawah ini jawab. Terus Mas Ahli Fikih. Di saat Nomor 5. berikut ini merupakan sebab-sebab seseorang sangat dianjurkan melakukan sujud syukur. Sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Kita daerah berangkat buas. Ya, benar. Soalnya memang itu menjebak ini. Pak, Ini subhanallah. yang sangat dianjurkan ya, menurut saya. Karena masuk kriteria ya Pak. Ya, soalnya yang B itu sakit kepala biasa. Yang D Pak, yang D. Yang D kan Bisa enggak? Bisa. subhanallah itu Pak. Sangat simpel. Tapi kan kalau yang D kan kita setiap hari kan mesti melakukan. Ya masa sampean sholat subuh tepat waktu masih bersyukur. Soalnya ini kalau salat subuh jam 7 Pak. Makanya kalau kita Saya jam 7, ini jam 9 pak. Sama aja berarti. Ini pak, Sama-sama pak, gak ada betul pak jawabannya pak. Kok bisa? Karena kan berdiam campur. Ancaman lah, jangan diancam Mas beda. Apa itu yang kemarin ya, tindakan tuh. Ya. Terus siapa yang untuk Sudah semua Pak. Sudah semua? Ya. Sudah. Belum Pak. Belum Pak. Belum Pak. Belum Pak. Oh iya, Mas Jepri belum tadi, kalau nggak salah. Oh lagi pak. Oh ini pak. Nomor 6. Nomor 6. Kapan waktu yang paling baik melakukan sujud syukur? A. Sesaat setelah mendapat kabar gembira. B. 2/3 malam terakhir. C. Jawabannya apa? Hore! Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita yang kedua pada pagi hari ini. Semoga berkah dan kita mendapat ilmu yang diberkati. Amin. Amin Allah amin. Mungkin terakhir ya, seperti yang kemarin saya akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Rumah saya di Jepang Pak. Kalau nggak PR, enaknya diapain? Ada yang sih? Pulang. Ya, tadi kan udah saya kasih aja, bisa aja ntar. Mungkin pertemuan yang ketiga mungkin saya akan kasih tugas yang banyak. Oke, siap Pak. Semoga kita gak bertemu lagi. Absen pak, absen. Oh iya, absennya belum, masya Allah. Oke. Muslimin Reza Mahendra. Hadir pak. Ya. Gadi Darmawan. Hadir. Latif Basar. Mana nih? Masih sakit Pak, Sakit perut pak. Sakit. Ya sakit. Belum keluar dari kamar mandi. Oh, gitu. Sakit ya. Sakit. Ya bakal sujud syukur dah. Ali Ahmad Ibrahim. Hadir pak. Alfi Dikri Habib. Ada Pak. Muslim Ammar Kham. Sen. Hadir. Hadir. Nadir. Ibu Raya. Oh iya, Hussein tadi belum saya kasih pertanyaan ya. Sudah Pak tadi bacaan sujud syukur. Nanti kita kasih pertanyaan sendiri Pak. Apakah kamu mencintai ibu? Nah pak, lihat pak. Saya pun patah mana? Bolos Pak. Bolos lagi dia. Iya. Nggak- Katanya malas belajar Pak. Siapa yang satu kamar di sini saya patah? Saya Pak. Kasih tahu ya.
saya cari, terus besok pertemuan yang akan datang lobby ke saya. Iya Pak. Nanti saya sudah Dosen aja Pak. Iya. Terus siapnya Hajinya mau dulu sih Mas. apa artinya haji nomor 2? Saya hadir di sini dengan Anda. Haji nomor. Di motor kan izin. Ya. Kelihatan dari Mbak. Kebanyakan makanan pesako kau. Terus yang terakhir Al-Fitri. Anda dokter Abdullah. Masya Allah. Kebanyakan makan kurma Pak. Banyak makan kebab Pak. Kurma aja makan Jose. Bersyukur terus Baju ya. makan sampai tiap hari. Sudah ada selesai. Setelah kita tutup Anjing. pertemuan kita pada bagian Udah. ini dengan bacaan doa penutup ya. Monggo kita close. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni saudatuka ma qaratu fadlu ilayya inda hajati ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Jangan lupa janjinya, Pak. Ya, besok juga bikin besok ketemu yang Pak, terakhir ya. satu lagi Pak, punya Pak. Yang Pak di sini Pak. Kabar ya, Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.